Karena banyak yang minta benchmark dan juga AMD kemarin ngeluarin driver terbaru yang digabung sama Relive yaitu 16.12.1 dengan notes mengatakan dengan banyaknya optimisasi di Polaris series, maka gue revisit RX 480 melawan GTX 1060 6GB dengan driver GeForce 376.33. Buat kalian yang ingin gue masukkan game lain di benchmark, tolong tulis aja di kolom komen, nanti gue akan usahakan untuk masukkan game di benchmark. And please jangan minta benchmark game-game esports karena cenderung sangat enteng untuk GPU-nya yang di kelas mid-end atau ke high-end. Test bench menggunakan i7-3770K at 45GHz dengan 16GB RAM seperti biasa. Karena ini versus, gue langsung tampilin head-to-head aja di resolusi 1080p dan 1440p. Jadi ada perubahan sedikit di template kita, jadi semoga kalian bisa pahami yang perubahan sekarang. And kita lanjut ke benchmarknya seperti biasa, gue mulai dari game-game DirectX 11 ke DirectX 12. Game pertama kita yaitu GTA 5. Di sini bisa dilihat 1066GB unggul di kedua resolusi, sekitar 5 fps perbedaan di average fps-nya. Dan uniknya di 1080p minimum fps-nya berbeda cukup jauh, yaitu hampir 10 fps. Namun di resolusi yang lebih tinggi 1440p itu minimum fps hanya berbeda sekitar 4 fps. Di sini 1060 itu masih unggul untuk kedua resolusi, tapi keduanya masih dengan mudah memainkan GTA 5 di 60 fps dengan resolusi 1440p. Game berikutnya adalah Fallout 4 dengan preset Ultra Quality dengan HBAO. Sebelum kalian ngomel-ngomel, gue gunakan HBAO Plus ini karena di AMD pun tidak ada perubahan signifikan di game ini, jadi gue tetap menyalakannya. Di sini keduanya imbang di average FPS, bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya, terutama di resolusi 1080p. Namun di resolusi 1440p terlihat cukup signifikan. Untuk minimum FPS-nya, 1060 bisa turun sampai ke 30 FPS. Di sini bisa dikatakan juga bahwa keduanya kurang lebih itu masih imbang, terutama bagi kalian yang main masih di 1080p. Dan harus diingat juga oleh kalian bahwa Fallout 4 itu sangat dependent banget dengan prosesor yang sangat kuat di IPC-nya. Jadi gue kurang bisa memberikan gambaran yang akurat untuk game ini, dan juga sudah dikenal bahwa gamenya bermasalah di optimisasi, jadi harusnya kalian sudah bisa pahami ini dan kalian bisa maklumi masalah performanya di game ini. Tapi gue masih masukkan untuk di benchmark karena gamenya masih relevan dan banyak dari kalian yang masih memainkan Fallout 4 dan moddingnya pun masih hidup. Jadi gue akan tetap terus masukkan ini di benchmark berikutnya. Game berikutnya adalah Witcher 3 dengan preset Ultra Quality lagi, keduanya imbang di resolusi 1080p dan imbangnya pun sama persis untuk average sampai minimumnya sekali. Bisa dilihat bahwa keduanya benar-benar neck to neck dalam urusan performa, tapi di 1440p bisa dilihat bahwa 480 unggul dan ini kedua kalinya 480 unggul di resolusi 1440p walau sangat tipis. Hal ini berarti bahwa kalian masih bisa main dengan sangat nyaman di kedua VGA, terutama jika kalian menggunakan controller di 1440p. Dan ada tambahan terbaru di game-game DirectX 11, itu gue menambahkan untuk Titanfall 2 dengan highest graphic settings dengan TSAA untuk anti-aliasnya. Untuk Titanfall 2 di kedua VGA ini RX 480 unggul cukup signifikan, bisa lebih dari 10 fps. Namun juga karena engine Titanfall 2 itu sangat optimized, kedua GPU ini pun sangat mudah main di 1440p dengan nyaman di atas 60 fps. 1080p 120Hz users, you can rejoice as you wish. Itu adalah terakhir untuk game-game DirectX 11 dan sekarang kita akan lanjut ke game-game yang DirectX 12. Game pertamanya adalah Deus Ex Mankind Divided dengan graphic settings highest lagi di sini 480 unggul di kedua resolusi dengan margin yang cukup jauh terutama di minimum frame rate-nya. Namun bisa dikatakan bahwa AMD cenderung memang lebih baik performa untuk game-game DirectX 12. Perbedaannya makin kerasa saat kalian main di resolusi 1440p karena tingginya VRAM yang dimiliki oleh 480 yaitu 8GB, terutama di game ini karena kalian bisa dengan mudah mencapai 8GB atau 7GB untuk VRAM karena menggunakan tekstur yang ultra. Jadi dengan kalian juga bisa menemukan beberapa settings 480 bisa mencapai 50 fps average dengan sangat mudah. Oke, kita lanjut ke game berikutnya di DirectX 12 yaitu Battlefield 1. Di graphical settings ultra, lagi-lagi RX 480 unggul di kedua resolusi, tapi kekuatan ini hanya akan pengaruh pada kalian pengguna monitor di atas 60Hz. Sedangkan untuk resolusi 1440p keduanya hampir imbang. Walau RX 480 tetap unggul dan keduanya tetap bisa nyaman main di 60 fps. Bedanya 480 bisa menjaga 60 fps di 1440p tanpa turun dari 60, jadi kalian masih bisa dengan nyaman full tanpa adanya lagging atau stuttering di 1440p yang cukup nyaman untuk dimainkan. Game berikutnya dan game terakhir untuk DirectX 12 adalah Rise of the Tomb Raider. Di sini 1060 unggul di kedua resolusi
dengan perbedaan FPS yang sama dengan resolusi yang lebih tinggi juga. Minimal FPS hampir sama di antara keduanya, dengan RX 480 memiliki frame time yang lebih tinggi dibandingkan 1060. Di game DirectX 12 ini, 1060 itu lebih unggul. Untuk game terakhir menggunakan API Vulkan yaitu Doom 2016 dengan Nightmare settings dan SMAA. Berbeda settings dengan VGA-VGA sebelumnya yang gue benchmark, karena harusnya kedua VGA ini sudah di pertengahan antara mid-end ke high-end. Jadi di Doom sebenarnya gue nggak kaget, AMD itu unggul jauh dari average dan minimum frame rate. Dan lagi-lagi di game ini menggunakan monitor di atas 60Hz yang menang banyak, karena bisa dilihat rata-rata FPS-nya berada di atas 60 FPS. Hal ini wajar karena memang arsitektur dan teknologi AMD akan jauh lebih baik untuk Vulkan dan DirectX 12. Jadi kesimpulannya, dulu awal rilis kedua GPU ini kurang lebih imbang dengan 1060, memiliki benchmark lebih tinggi dan unggul di lebih banyak game. Namun setelah beberapa bulan ini dan di-revisit oleh gua, keadaannya mulai terbalik dan 480 sekarang lebih banyak unggul dibandingkan 1060. Hal ini terus memperkuat pernyataan orang bahwa AMD cenderung lebih baik performanya semakin lama karena optimisasinya. Jadi jika kalian memang akan bertahan di 1080p dan akan upgrade ke 1440p daripada ke 4K, ada baiknya kalian ambil 4808 8GB. Dan menurut gue juga lebih worth it karena monitor FreeSync itu jauh lebih murah daripada monitor-monitor yang ada menggunakan G-Sync. Sekian dari gue, harusnya pertanyaan sudah terjawab semua dengan hasil benchmark dengan driver-driver terbaru ini. Gue get a 480 8GB. Kalau kalian memang akan sudah dari awal main 1440p dan akan berubah ke menggunakan monitor yang 4K, ada sarannya kalian minimal menggunakan 1070 milik Nvidia. Sampai ketemu lagi nanti setelah Vega akan mengeluarkan VGA terbarunya, gue akan benchmark dengan 1070. So I guess this is it for me. Thank you guys for watching and I'll see you guys next time. Dengan prosesor yang sangat kuat di IPC-nya, jadi gue kurang bisa memberikan gambaran yang akurat untuk game ini, dan juga sudah dikenal bahwa gamenya bermasalah di optimisasi. Jadi harusnya kalian sudah bisa pahami ini dan kalian bisa maklumi masalah performanya di game ini. Tapi gue masih masukkan untuk di benchmark karena gamenya masih relevan dan banyak dari kalian yang masih memainkan Fallout 4 dan moddingnya pun masih hidup. Jadi gue akan tetap terus masukkan ini di benchmark berikutnya. Game berikutnya adalah Witcher 3 dengan preset ultra quality lagi. Keduanya imbang di resolusi 1080p dan imbangnya pun sama persis untuk average sampai minimumnya sekali. Bisa dilihat bahwa keduanya benar-benar neck to neck dalam urusan performa. Tapi di 1440p bisa dilihat bahwa 480 unggul, dan ini kedua kalinya 480 unggul di resolusi 1440p walau sangat tipis. Hal ini berarti bahwa kalian masih bisa main dengan sangat nyaman di kedua VGA, terutama jika kalian menggunakan controller di 1440p. Dan ada tambahan terbaru di game-game DirectX 11, itu gue menambahkan untuk Titanfall 2 dengan highest graphic settings dengan TS. Game pertama kita yaitu GTA 5. Di sini bisa dilihat 1066GB unggul di kedua resolusi, sekitar 5 FPS perbedaan di average FPS-nya. Dan uniknya di 1080p minimum FPS-nya berbeda cukup jauh, yaitu hampir 10 FPS. Namun di resolusi yang lebih tinggi 1440p itu minimum FPS hanya berbeda sekitar 4 FPS. Di sini 1060 itu masih unggul untuk kedua resolusi, tapi keduanya masih dengan mudah memainkan GTA 5 di 60 FPS dengan resolusi 1440p. Game berikutnya adalah Fallout 4 dengan preset ultra quality dengan HBAO. Sebelum kalian ngomel-ngomel, gue gunakan HBAO Plus ini karena di AMD pun tidak ada perubahan signifikan di game ini, jadi gue tetap menyalakannya. Di sini keduanya imbang di average FPS, bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya, terutama di resolusi 1080p. Namun di resolusi 1440p terlihat cukup signifikan. Untuk minimum FPS-nya, 1060 bisa turun sampai ke 30 FPS. Di sini bisa dikatakan juga bahwa keduanya kurang lebih itu masih imbang, terutama bagi kalian yang main masih di 1080p. Dan harus diingat juga oleh kalian bahwa Fallout 4 itu sangat dependent banget di graphical settings ultra. Lagi-lagi RX 480 unggul di kedua resolusi, tapi kekuatan ini hanya akan pengaruh pada kalian pengguna monitor di atas 60Hz. Sedangkan untuk resolusi 1440p keduanya hampir imbang. Walau RX 480 tetap unggul dan keduanya tetap bisa nyaman main di 60 FPS. Bedanya 480 bisa menjaga 60 FPS di 1440p tanpa turun dari 60. Jadi kalian masih bisa dengan nyaman full tanpa adanya lagging atau stuttering di 1440p yang cukup nyaman untuk dimainkan. Game berikutnya dan game terakhir untuk DirectX 12 adalah Rise of the Tomb Raider. Di sini 1060 unggul di kedua resolusi dengan perbedaan FPS yang sama dengan resolusi yang lebih tinggi juga. Minimal FPS hampir sama di antara keduanya, dengan RX 480 memiliki frame time yang lebih tinggi dibandingkan 1060. Di game DirectX 12 ini 1060 itu lebih unggul.
Untuk game terakhir menggunakan API Vulkan yaitu Doom 2016 dengan Nightmare settings dan SMAA. Berbeda settings dengan VGA-VGA sebelumnya yang gue benchmark karena harusnya kedua VGA ini sudah di pertengahan antara mid-end ke high-end. Jadi di Doom sebenarnya gue nggak kaget, AMD itu unggul jauh dari average dan minimum frame rate. Hello everyone, dengan Sony di sini. Karena banyak yang minta benchmark dan juga AMD kemarin ngeluarin driver terbaru yang digabung sama Relive yaitu 16.12.1 dengan notes mengatakan dengan banyaknya optimisasi di Polaris series, maka gue revisit RX 480 melawan GTX 1060 6GB dengan driver GeForce 376.33. Buat kalian yang ingin gue masukkan game lain di benchmark, tolong tulis aja di kolom komen, nanti gue akan usahakan untuk masukkan game di benchmark. And please jangan minta benchmark game-game esports karena cenderung sangat enteng untuk GPU-nya yang di kelas mid-end atau ke high-end. Test bench menggunakan i7 3770K at 45 GHz dengan 16GB RAM seperti biasa. Karena ini versus, gue langsung tampilin head-to-head aja di resolusi 1080p dan 1440p. Jadi ada perubahan sedikit di template kita, jadi semoga kalian bisa pahami yang perubahan sekarang. And kita lanjut ke benchmarknya seperti biasa, gue mulai dari game-game DirectX 11 ke DirectX 12. CE untuk anti-aliasnya. Untuk Titanfall 2 di kedua VGA ini, RX 480 unggul cukup signifikan, bisa lebih dari 10 FPS. Namun juga karena engine Titanfall 2 itu sangat optimized, kedua GPU ini pun sangat mudah main di 1440p dengan nyaman di atas 60 fps. 1080p 120Hz users, you can rejoice as you wish. Itu adalah terakhir untuk game-game DirectX 11 dan sekarang kita akan lanjut ke game-game yang DirectX 12. Game pertamanya adalah Deus Ex Mankind Divided dengan graphics settings highest lagi di sini 480 unggul di kedua resolusi dengan margin yang cukup jauh terutama di minimum frame rate-nya. Namun bisa dikatakan bahwa AMD cenderung memang lebih baik performa untuk game-game DirectX 12. Perbedaannya makin kerasa saat kalian main di resolusi 1440p karena tingginya VRAM yang dimiliki oleh 480 yaitu 8GB terutama di game ini karena kalian bisa dengan mudah mencapai 8GB atau 7GB untuk VRAM karena menggunakan tekstur yang ultra. Jadi dengan kalian juga bisa menekan beberapa settings, 480 bisa mencapai 50 fps average dengan sangat mudah. Oke, kita lanjut ke game berikutnya di DirectX 12 yaitu Battlefield 1.